Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anissa Oktina Sari Pratama MPD selaku dosen mata kuliah kami dan rekan-rekan yang saya sayangi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Septia dengan NPM 211060148 dan dengan saya sendiri Yulia Anggraini dengan NPM 211060160. Kami akan menyampaikan tentang materi penuaan dan kematian sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penuaan sel, yang mana penuaan sel dapat diartikan sebagai kondisi menurunnya homeostasis sel secara berkala pasca fase reproduktif kehidupan, sehingga menimbulkan risiko peningkatan penyakit hingga kematian. Penuaan biasanya dihubungkan dengan usia, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya penuaan dini akibat sel gagal dalam merawat dan memperbaiki organelnya karena terjadi kerusakan DNA. Penuaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu penuaan terprogram dan penuaan tidak terprogram. Proses penuaan melibatkan faktor genetik, lingkungan, dan intrinsik individu. Proses penuaan dapat terjadi akibat akumulasi kerusakan molekuler karena stres, lingkungan, dan nutrisi yang tidak memenuhi kebutuhan hidup sel. Mekanisme genetika sel menjaga serta memperbaiki organel sel sehingga dapat memperlambat tingkat penuaan dan mempertahankan kehidupan individu. Gaya hidup dan konsumsi asupan nutrisi yang sehat juga dapat membantu mengurangi defek seluler. Selain berdampak pada penuaan, akumulasi defek seluler juga dapat menyebabkan inflamasi, yang mana inflamasi merupakan proses respon terhadap defek yang tidak dapat diperbaiki, bukan karena stres lingkungan. Dampak akhir akumulasi defek seluler pada akhirnya dapat mengakibatkan organisme menjadi mudah rentan, cacat, dan juga sakit. Selanjutnya, yang kedua tentang senessense, yang merupakan kondisi di mana sel sudah berada pada fase tua, sel yang terus-menerus mengalami stres dan kerusakan, sehingga sumber oksigen maupun endogen akan memberikan beberapa respon di mana sel bisa membaik seperti kondisi normal, sehingga sel membelah, kemudian sel berhenti membelah hingga sel mengalami kematian atau disebut juga dengan apoptosis. Sel pada fase senescence berbentuk irregular, volume membesar, jumlah isosom banyak, kemudian mitokondria abnormal serta abrasi inti sel multiple. Kemudian terdapat dua hipotesis teori yang mengalami senescence. Kemudian yang pertama ada hipotesis tentang menggambarkan sinensis tentang seluler sebagai mekanisme dalam menghambat laju pertumbuhan tumor. Kemudian yang kedua tentang hipotesis dalam selular sebagai rekapitulasi dari proses penuaan sel. Kemudian senescence ini juga berkaitan dengan mekanisme molekuler, diantaranya yaitu akumulasi kerusakan DNA, gangguan perbaikan DNA dan modifikasi epigenetik DNA, peningkatan reproduksi, radikal bebas dan peningkatan kerusakan protein, serta pemendekan telomer. Berikut merupakan gambar sumber penyebab kerusakan DNA dan akibat yang ditimbulkannya. Kemudian yang ketiga tentang radikal bebas. Radikal bebas ini menggambarkan sebagai sekelompok bahan kimia atau atom maupun molekul yang mengandung elektron tak berpasangan pada lapisan luarnya. Radikal bebas juga didefinisikan sebagai kelompok bahan kimia yang memiliki reaksi jangka pendek dengan satu atau lebih elektron bebas. Radikal bebas dalam tubuh manusia berasal dari dua sumber, yaitu endogen dan eksogen, yang mana endogen merupakan sumber dari dalam tubuh, kemudian eksogen merupakan sumber dari luar tubuh. Selanjutnya tentang tekanan oksidatif. Sebagai penyebab munculnya radikal bebas adalah suatu keadaan di mana tingkat oksigen reaktif intermediate atau ROI yang beracun melebihi pertahanan antioksigen dari endogen. Keadaan tekanan oksidatif menyebabkan radikal bebas berlebihan yang akan bereaksi dengan lemak, kemudian protein, asam nukleat seluler, hingga akhirnya akan terjadi kerusakan lokal dan difusi organ tertentu. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yang keempat yaitu kematian sel. 1. Apoptosis. Kematian sel akibat apoptosis mengalami perubahan morfologi. Selnya menyusut dan terkondensasi, sitoskeletonnya rusak,
membran nukleusnya rusak, kromatin nukleus terkondensasi dan terpotong-potong menjadi fragmen-fragmen. Permukaan sel atau badan apoptosis secara kimiawi mengalami perubahan sehingga sel tetangga atau makrofag dengan cepat menelannya sehingga sedikit sekali kematian sel yang dapat dilihat. Berikut adalah gambar dengan keterangan A dan B yaitu apoptosis dan yang C yaitu nekrosis. Sel A dan sel C dikembangbiakan pada cawan kultur, sedangkan sel B mati pada perkembangan jaringan yang ditelan oleh sel fagositosis. Sel A dan sel B terkondensasi dan nampak relatif tetap bentuknya, sedangkan sel C nampak seperti meletus. Selanjutnya yang kedua yaitu nekrosis. Nekrosis merupakan suatu bentuk kematian sel yang disebabkan oleh mekanik, kimia atau suhu yang menginfeksi seperti agen infeksi. Nekrosis disebabkan oleh kerusakan sel yang terjadi secara terus-menerus. Luka sel menjadi bersifat irreversibel, dan pada waktu tertentu sel tidak mampu memperbaiki kerusakan tersebut dan mengakibatkan kematian sel. Nekrosis berbeda dengan apoptosis, di mana ketika kerusakan sel mengakibatkan kerusakan membran sel, enzim keluar dari lisosom dan memasuki sitoplasma dan akhirnya mencerna sel itu sendiri, maka akan mengakibatkan nekrosis. Nekrosis biasanya disebabkan oleh luka seperti ischemia, terpapar toksin, dan berbagai infeksi dan trauma. Faktor penyebab nekrosis ada 5, yaitu antara lain 1. Mitokondria yang berfungsi dalam pembentukan ATP. Yang kedua yaitu membran sel yang berperan dalam mempertahankan tekanan osmotik dan ion dan melindungi organ di dalamnya. Yang ketiga sintesis protein. Yang keempat sitoskeleton. Dan yang kelima yaitu genetik sel. Kematian sel tipe nekrosis ditandai dengan pembekakan sel, membran pecah dan dilanjutkan dengan hilangnya isi intraseluler. Berikut adalah gambar dari perbedaan nekrosis dan apoptosis. Adapun perbedaan dari nekrosis dan apoptosis yaitu nekrosis yang pertama kematian oleh faktor luar sel, yang kedua sel membengkak, yang ketiga pembersihan debris oleh fagosit dan sistem imun sulit, yang keempat sel sekarat, tidak dihancurkan fagosit maupun sistem imun, yang kelima lysis sel, yang keenam rusak sel tetangga atau inflamasi. Sedangkan apoptosis yaitu yang pertama kematian diprogram oleh sel, yang kedua sel tetap ukurannya, yang ketiga pembersihan berlangsung cepat, yang keempat sel sekarat akan ditelan fagosit karena ada sinyal dari sel, yang kelima non-lysis, dan yang keenam yaitu sel tetangga tetap hidup normal. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.